Kita lanjutkan dialog kami di Kabar Petang, Mbak Esther. Apakah Indef sendiri memiliki usulan mengenai skema pembayaran terhadap mitra UMKM jika sebelumnya Mbak Esther menyatakan bahwa mitra UMKM ini dibayar hanya seminggu sekali? Mbak Esther. Ya, ini saya hanya mendengar, tetapi semoga itu tidak benar ya, karena yang namanya UMKM itu kan modalnya terbatas gitu ya. Jadi diharapkan nanti ke depannya baik UMKM yang terlibat dalam program MBG ini skemanya ya pembayarannya tidak terlalu rigid prosedurnya. Terus yang kedua pembayarannya bisa cepat gitu ya, karena kalau nanti pembayarannya agak lama terminnya mungkin mereka tidak akan bisa sustain atau bahkan tidak bisa terlibat gitu. Hanya pelaku-pelaku industri besar saja yang bisa terlibat. Itu saja sih dari saya. Tapi ini semoga tidak terjadi. Baik, Itu baik. saja. Ya, Mbak Lulu, ini bagaimana verifikasi dan pengawasan terhadap UMKM yang menjadi penyedia dari makan bergizi gratis ini? Kalau pengawasan tentunya memang sangat rigid ya, karena bagaimanapun selain UMKM tersebut mampu menyediakan makanan, juga tentu berkualitas menjadi satu hal yang sangat penting dari masyarakat lokal. Namun tadi bicara mengenai bagaimana likuiditas. Terdapat perjanjian kerjasama Badan Gizi Nasional dengan mitra yang kemudian juga ada program-program pemerintah yang disatukan juga, yaitu seperti di koperasi tadi ada bantuan-bantuan likuiditas yang juga nanti akan diberikan untuk membantu memberdayakan UMKM agar bisa menangkap peluang ini. Tadi dikatakan tadi juga terkait dengan impor. Terima kasih banyak Mbak Esther, memang itu jadi concern dari Presiden bagaimana memastikan agar benar-benar memanfaatkan pangan lokal. Seperti tadi saya contohkan adalah susu. Susu diutamakan adalah diserap dari peternak-peternak lokal. Jadi kalau dilihat teman-teman dilihat di sini dalam program makan bergizi gratis ini memang belum semua susu tidak menjadi sebuah hal yang wajib menjadi bagian dari menu. Jadi yang menjadi ukuran adalah angka kecukupan gizi. Jika kemudian di daerah tersebut tidak tersedia peternak lokal yang mampu mensuplai susu, maka susu tidak diadakan, tapi diganti dengan kecukupan gizi yang lain. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, ini adalah kesempatan yang sebaiknya ditangkap oleh banyak begitu ya, nelayan dan juga petani, peternak lokal untuk kemudian memulai memperbesar kapasitas dengan berbagai bantuan pemerintah yang ada dan menangkap peluang ini agar menjadi bagian dari program makan bergizi gratis ini. Baik, Mbak Esther, tadi kan dari data Indef sendiri ini menyinggung soal ada 0,24% impor tadi. Nah, mungkin Anda dapat menjelaskan tuh soal impor itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini karena Indef sudah pernah melakukan riset terkait dengan susu segar ya. Itu kebetulan saya waktu itu tim leadernya. Saya lakukan riset susu segar itu tahun 2019 dan di sana memang serapan susu dari peternak lokal, susu segar dari peternak lokal itu less than 12% gitu. Jadi kurang dari 12%. Nah, ini yang sangat mengejutkan ya, sehingga nanti kalau ke depannya ya susu, meskipun tadi Mbak Lulu sudah mengatakan bahwa itu bukan menu wajib dan mungkin bisa digantikan dengan bahan baku yang lainnya, mungkin itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin ke depannya itu harus ada insentif gitu untuk peternak lokal agar bisa lebih bergairah gitu kan. Karena data yang ada di lapangan berdasarkan fieldwork yang sudah kami lakukan tahun 2019 itu ternyata peternak lokal itu serapannya rendah karena pertama ya, jadi mereka kesulitan untuk menjaga kualitas dari susu segar, karena yang namanya susu segar itu harus dijaga kualitasnya maksimal itu 4 derajat Celcius ya. Kalau memang itu lebih dari 2 jam tidak dalam suhu tersebut, maka susu itu akan potensial rusak. Nah, ini yang tidak bisa diserap ya untuk dari peternak lokal ke industri-industri produsen susu. Nah, sehingga di sisi lain juga tidak ada kewajiban dari
dari pabrik-pabrik susu tersebut untuk mengabsorb, untuk menyerap susu segar dari peternak lokal, sehingga mereka melakukan impor gitu, lebih murah juga biayanya, harganya juga lebih murah. Itu sih, Mas. Lantas berapa lama makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan, Mbak Lulu, dan juga apa target akhir dari pelaksanaan penerapan makan bergizi gratis ini? Target dari makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029, masa akhir pemerintahan Bapak Prabowo, dan juga 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini targetnya sampai 2029 82,9 juta penerima manfaat. Dan tadi boleh saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan bagaimana kita mendorong agar tidak impor ini. Kita jangan lupakan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak berdiri sendiri, namun juga bersambung dengan program hasil terbaik cepat dari presiden lainnya, yaitu adalah ketahanan pangan. Baik. Jadi ada program yang juga mengiringi itu ketahanan pangan, di mana kita membangun diri kita, Indonesia membangun diri kita untuk memiliki sebuah ketahanan pangan. Jadi ini bukanlah sebuah program yang berdiri sendiri, lagi-lagi saling berkesinambungan, saling mengisi antara program ketahanan pangan juga dengan program makan bergizi gratis, sehingga ekonomi lokal bisa benar-benar memanfaatkan dari program ini. Baik, terima kasih Mbak Lulu, terima kasih juga Mbak Esther telah berdialog bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu.